kalian protes kadang-kadang pada waktu ada dengan peringatan-peringatan daripada siapa saja. Oh takut jadi imam, oh takut jadi apa, nanti akan ditegur. Tapi pada waktu dengan kita baca bersama, tersingkap dengan nurul ilm, dengan pancaran cahaya ilmu tadi itu, tersingkap segala-galanya. Kenapa? Dengan kita selalu letakkan meja depan situ, yang walaupun ijiki masjid kadang-kadang keberatan, sudah kita letakkan sutra di hadapan, diambil, diketepikan. Kalau ada juga jauh sekali daripada sejadah, itu belum sutra lagi. Ada dalam beberapa hadis kemarin kita baca bersama. Betul. Hadis tentang sutra sudah kita baca dalam kitab Sahih Muslim. Ini hujjah lakum. Mungkin juga hujjah alaikum, akan menjadi hujjah kepada kita, akan menjadi musuh kepada kita kalau pada itu dengan ilmu itu ternyata dengan kita tidak amalkan. Jadi dengan masalah sutranya sudah kita baca dan juga sudah kita temukan. Dengan masalah angkat tangan pada 4 tempatnya, imam-imam, makmum-makmum kadang-kadang tak kisah angkat mutakisah. Tempat-tempat yang mana saja disunatkan dengan kita angkat kedua belah tangan. Dan macam mana kita mengangkatnya, hadisnya belambak kemarin itu kita baca bersama. Yang tak anggap begini berarti mengantuk semalam tuh. Sebab Habib perhatikan, hadis sudah Habib catat, sudah Habib coret. Masya Allah, tabarakallah. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang dengan belum mengangkat kedua belah tangan pada tubuh takbir, hatta hadza bihi mamangkibaihi, sehingga berputulan dengan kedua belah bahu. Macam itu juga seperti juga Nabi kita mengangkat kedua belah tangan beliau pada waktu rukuk dan juga pada masa i'tidal, juga pada masa bangkit daripada tasyahud yang pertama. Tidak terkecuali juga tadi kita baca tentang hadis al-qunut, summa tarakahu. Jadi kata Salafi Wahabi, kemudian Nabi kita tinggalkan kunut. Tidak, yang ditinggalkan itu bukan kunut. Ad-du'ai alaihim. Sayyidina Abu Hurairah yang menafsirkan hadis tersebut sebelah kiri, Syekh Ahmad sebelah kiri, tafsiran daripada Sayyidina Abu Hurairah. Apa yang beliau tinggalkan selepas 1 bulan tadi itu, yang ditinggalkan bukan kunutnya, yang ditinggalkan mendoakan kehancuran, kebinasan kepada orang-orang kafir. Allahumma anju, yang dimohon, yang diminta oleh baginda keselamatan orang-orang yang tertawan di kalangan kaum muslimin. Setelah mereka terbebas daripada tawanan, maka Nabi kita pun tidak lagi melakukannya. Summa tarakahu. Di situ bukan Nabi kita meninggalkan kunut, tapi Nabi kita meninggalkan ad-doa ilahum wa alaihim. Doa alaihim ke atas musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, doa ilahum untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan kepada kaum muslimun. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Sutratul Musalli kita dapatkan tentang amin. Ayo siapa yang paling banyak bercakap tentang amin? Tiap ceramah mesti amin. Dah berpuluh-puluh hadisnya kepada itu bukan kembali. Habis dah terlupa, tapi pasti habis temukan hadis itu di dalam kitab Sahih Muslim dan sudah kita baca bersama. Idza qala waladdallin amin. Idza qala al-imamu waladhdallin faqulu. Apabila imam mengucapkan waladhdallin faqulu, takkan kita tak dengar, takkan kita tidak mengerti bahasanya. Qulu, ucapkanlah amin. Perkenankanlah ya imam. Perkenankanlah ya Allah doa permintaan kami, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Al-ilmu nur, ilmu itu berarti hidayah. Al-ilmu nur itu berarti ma'rifah. Al-ilmu nur itu berarti wiqayah. Al-ilmu nur itu berarti rahmah. Al-ilmu nur berarti bertoleransi antara sesama kita. Maka dengan kalian, ini kumpulan yang kedua, ketika melihat dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, dalil-dalil dasar pengambilan daripada ulama tentang amalan-amalan yang kita laksanakan, tentang kunut yang senantiasa dipertikaikan, tentang sutra, tentang selalu dipermasalahkan, tentang amin juga selalu dipermasalahkan, tentang ifsha ussalam juga selalu dipermasalahkan. Masya Allah, tabarakallah. Satu persatu daripada perkara yang kita sebutkan tadi itu telah kita baca bersama. Tentang bacaan, semalam itu habis saja, kira semalam itu kan takap sekilas saja. 5 menit menunggu masyayikh datang. Itu kan semalam itu tujuannya. Rupa-rupanya yang komen banyak di situ. Memangnya lu ada dalil kah tentang baca sabis dengan ala-ala? Tadi Allah takdirkan Imam Muslim yang menjawab.
Muka surat berapa Imam Muslim jawabkan? Bukan sendirilah, ada jawabannya di situ. Nabi kita pada hari Jumat membaca, mungkin imam belum tahu. Kalau imam masjid sini tak tahu, kena tahu. Sebab sasaran pengajian sama hadis bukan kepada talabatul ilm, kepada kita semuanya. Al ilmu nur bukan untuk kami, bukan untuk guru, bukan untuk kiai. Al ilmu nur untuk kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan suara Abi ini sampai kepada Sri Datu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Ke depan nanti kita meminta, ini bukan untuk kepentingan kita. Jadi semua peserta kumpul di sebuah hotel Concord kah misalnya. Atau dengan Meridian Hotel kah misalnya. Atau di Pereksen pun boleh buat situ banyak hotel besar-besar. Jadi peserta 2.000 orang terkumpul situ semuanya. Wajibkan kepada semua imam-imam masjid. Tuk Bilal. Dan juga dengan Tuk Syak. Itu adalah peserta utama. Wajib sebab mereka jadi imam. Akan saya pecat. Akan kita pecat. Kalau tukang masak kita tanpa dia memasak. Ini asin, Sen. Asin nih. Ini garamnya lebih. Garamnya lebih. Juga kita minta kepada Datu Menteri Agama. Pun juga seperti itu. Ke depan bagaimana? Banyak anggarannya. Ini saja ada berjuta-juta. Ya Allah. Untuk menyambut Sukan Commonwealth lebih banyak lagi anggarannya. Untuk menyambut hari kemerdekaan lebih banyak lagi. Bahkan situ ada maksiat dan juga ada kemungkarannya. Yang ini akan menjadi asbab orang ramai akan mendapatkan bimbingan hidayah dan petunjuk daripada Allah. Akan menjadi asbab orang ramai mendapatkan keampunan dosa. Atau dengan bahasa lebih mudah. Akan menjadi asbab orang ramai masuk surga. Kalau anggarannya sampai 10 juta sekalipun. Sayang, saya ini bukan orang kaya. Seandainya saya jadi macam seperti dengan si Said Mukhtar Bukhari. Ini 10 juta tak ada apa-apanya. Dapat uang sako. Dapat uang belanja lagi. Satu orang, satu kali hadir 100 ringgit. Yang paling depan 200 ringgit. Penuh depan. Nak kencing buat tahan kencing. Sebab kalau terkeluar, kalau keluar potong 50 ringgit. Gimana caranya supaya pengajian akan jadi hidup? Salah suara saya akan sampai kepada Bapak Perdana Menteri. Dan juga pada Menteri Agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang, taufik hidayah kepada sesiapa saja yang berbuat demi untuk kepentingan agama dan umat. Sebab kenapa? Masya Allah, tabarakallah. Sebab dengan anggaran yang banyak tadi itu akan memberikan keselesaan atau paling tidak ada lanjutan daripada pengajian yang kita adakan. Yang kita adakan sekarang ini baru pengajian kitab hadis muslimat namanya riwayatan samaan. Tapi ada pengajian hadis yang namanya riwayatan dengan dirayatan. Yang dirayah itu tidak timbul yang diangkat oleh Syekh Sama Amalan kemarin. Nak baca hadis, tak problem. Kalau kenal bahasa, bukan begitu bahasanya. Belajar hadis itu satu kemestian. Itu adalah warisan yang Nabi kita wariskan. Nabi kita ngobrol dengan siapa, cakap dengan siapa, cakap dengan